Menjelang bulan Ramadan di tahun 2022 ini, berikut akan saya sampaikan terkait informasi terkini kabar pencairan PKH tahap 2. Nah, kira-kira siapa saja para KPM PKH yang bantuannya akan cair di tahap 2 nanti dan bantuannya yang tidak akan cair lagi? Apakah KPM PKH yang sudah cair di tahap 1 semuanya pasti akan cair di tahap 2? Dan sebaliknya, apakah KPM PKH yang bantuannya tidak cair di tahap 1 nanti akan cair di tahap 2? Begitu juga dengan bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako. Nah, info selanjutnya terkait mengenai KPM PKH kategori berikut ini siap-siap akan dicek satu persatu oleh para pendamping PKH. Bagaimana kabar selengkapnya? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait mengenai kabar pencairan PKH tahap 2. Nah, kira-kira akan cair kapan ya? Sedangkan saat ini sudah mendekati bulan Ramadan. Nah, kira-kira siapa saja para KPM PKH yang nanti akan cair di tahap 2 untuk bantuannya? Apakah yang cair di tahap 1 dan yang tidak cair di tahap 1 akan berpeluang cair di tahap 2 nanti? Begitu juga dengan bantuan sembako atau BPNT-nya. Nah, kemudian kabar selanjutnya terkait mengenai siap-siap KPM PKH kategori ini akan dicek satu persatu oleh para pendampingnya masing-masing atau pendamping PKH ya, dalam artian di sini. Nah, bagaimana kabar selengkapnya? Simak video ini sampai akhir, dan sebelum kita lanjut silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, hari ini sudah mendekati bulan Ramadan atau bulan puasa di tahun 2022 ini. Alhamdulillah untuk beberapa bantuan sosial, yakni bantuan reguler dari pemerintah, dalam artian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, ini sudah disalurkan untuk tahap 1 untuk PKH-nya. Kemudian bantuan BPNT-nya atau bantuan sembako yang berbentuk tunai yang disalurkan melalui PT POS ini juga sudah disalurkan untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3 atau tahap untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Nah, berarti untuk di tahap 1, tahap 2, tahap 3 untuk BPNT ini sudah selesai ya untuk penyalurannya. Artinya di sini tidak ada KPM yang menyusul cair untuk alokasi BPNT bulan Januari, Februari, dan Maret. Begitu juga dengan bantuan PKH tahap 1. Nah, PKH tahap 1 jadwalnya ini kan bulan Januari, Februari, dan Maret alokasinya. Nah, untuk PKH tahap 1 ini alhamdulillah juga sudah disalurkan kepada kurang dari atau hampir mendekati 10 juta KPM. Nah, sebenarnya untuk perubahan KPM atau jumlah KPM PKH itu setiap waktunya itu berubah ya. Nah, jadi untuk data penerima bansos setiap saat itu berubah karena mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang sudah sejahtera. Nah, untuk mengisi kekurangan atau pengurangan KPM tersebut, nah ini biasanya untuk KPM PKH, nah ini untuk memenuhi kuotanya diambil dari KPM BPNT atau sembako yang murni atau KPM BPNT yang PPKM. Nah, itu secara otomatis akan divalidasi oleh sistem yang ada di pusat. Jadi yang diperkirakan ada komponen PKH di dalamnya seperti lansia atau anak sekolah, nah itu secara by system validasinya itu nanti akan dimasukkan dalam kuota penerima PKH karena kuotanya itu kan di tahun 2022 ini sudah didok, sudah diputuskan untuk PKH sendiri 10 juta
keluarga penerima manfaat. Sedangkan untuk sembako atau BPNT, kuotanya 18,8 juta KPM. Nah, Sobat YouTube, untuk bantuan PKH di tahap 1 ini sudah sampai di termin berapa ya? Kalau di daerah saya ini sampai termin ke-5 kalau nggak salah. Jadi setiap daerah berbeda-beda ya. Kemarin kalau nggak salah, terakhir itu sampai termin ke-7 ya. Nah, karena saat ini sudah di akhir bulan Maret, artinya sampai saat ini dan sudah fix ya, bahwasanya untuk bantuan PKH tahap 1 ini sudah selesai. Tidak ada KPM yang jadi tidak ada KPM yang menyusul untuk pencairannya. Jadi tidak ada termin berikutnya untuk tahap 1 ini sudah selesai. Karena ini sudah memasuki akhir bulan Maret. Jadi untuk PKH tahap 1 ya sudah selesai. Jadi mungkin ada KPM PKH yang belum cair sampai saat ini. Nah, ini mungkin harus di cross check terlebih dahulu ya. Karena ada beberapa persyaratan aturan terbaru dari Kementerian Sosial terkait mengenai KPM PKH yang cair bantuannya. Ini aturannya berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Karena saat ini aturannya untuk penerima PKH atau KPM PKH yang cair bantuannya itu datanya semuanya itu didasarkan pada data DTKS. Dan untuk komponen anak sekolahnya ini juga didasarkan DTKS harus sinkron dengan data di Dapodik. Nah, ini ya. Jadi kalau untuk yang ada di sistem sekolah itu ada namanya data Dapodik, data pokok pendidikan, atau di madrasah EMIS kalau nggak salah namanya ya. Nah, Sobat YouTube, jadi ya saat ini ya kita tinggal menunggu saja untuk kabar pencairan atau jadwal pencairan PKH tahap 2. Semoga saja jadwal pencairan PKH tahap 2 ini bisa dipercepat ya. Karena untuk jadwalnya sendiri kan antara bulan April, Mei, dan Juni. Nah, siapa tahu karena di bulan April ini sudah memasuki bulan Ramadan dan mendekati bulan atau hari Lebaran. Nah, biasanya sih kalau pengalaman di tahun-tahun sebelumnya itu dicairkan sebelum Lebaran. Nah, kita doakan saja ya, semoga tahap 2 ini bisa cair sebelum Lebaran atau pada waktu bulan puasa atau Ramadan. Nah, KPM PKH yang cair di tahap 1 ini tidak semuanya pasti akan cair di tahap 2. Memang untuk pencairan tahap 2 nantinya yang didasarkan untuk dicairkan di tahap 2 itu adalah KPM PKH yang data di DTKS atau di tahap 1 itu sudah valid atau di DTKS ini masih layak. Dan juga masih layaknya ini kan berarti yang KPM itu ya masih dalam kategori miskin, tidak memiliki pekerjaan yang dilarang dalam penerima bansos, kemudian KPM tersebut masih punya komponen. Nah, ini masih layak di sini berarti. Nah, kalau tidak layak berarti KPM tersebut biasanya karena sudah meninggal, sudah punya profesi yang menjanjikan seperti sudah jadi PNS, TNI atau Polri, atau sudah menjadi sejahtera atau kaya. Nah, ini sudah tidak layak menjadi KPM PKH dan tidak akan cair bantuannya di tahap 2 jika sudah diverifikasi di SIG-NG ketidaklayakannya. Dan untuk KPM PKH yang di tahap 1-nya tidak cair kemarin, tapi ternyata mungkin di SIG-NG atau di DTKS ini sudah valid datanya, nah ini bisa saja harapannya masih cair di tahap 2 jika anaknya mungkin masih punya komponen sekolah. Nah, kemarin mungkin di tahap 1, anaknya yang sekolah yang menjadi komponen yang seharusnya dapat, itu mungkin belum update di DTKS. Dan mungkin belum masuk Fasdik yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini kalau sudah diusulkan di DTKS, sudah diperbarui, atau anaknya ini di Dapodik, di tempatnya bersekolah ini sudah dimasukkan di Dapodik, atau di sekolah yang sudah terdaftar di Dapodik. Nah, ini bisa memungkinkan nanti PKH tahap 2 itu bisa cair. Nah, karena untuk tahap 2 nanti yang punya komponen anak sekolah
itu anaknya itu wajib harus terdaftar di fasilitas pendidikan dan sudah terdaftar di Dapodik atau di EMIS. Nah ini ya, jadi para KPM PKH orang tua, ibu-ibu selaku pengurus PKH ini harus aktif ya, aktif untuk mendatangi ke pihak sekolah atau operator sekolah untuk menanyakan apakah anaknya sudah masuk di Dapodik di sekolah ya. Jadi seperti itu. Atau mungkin anaknya belum update di DTKS. Nah, ini bisa menghubungi para pendampingnya masing-masing ataupun mungkin operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Seperti itu ya Sobat YouTube. Kemudian ada KPM PKH yang masuk dalam kategori validasi by system. Nah, ini akan dilakukan pengecekan oleh para pendamping PKH. Artinya akan divalidasi ulang, akan dicek apakah KPM tersebut memiliki komponen PKH seperti lansia, usia minimal 60 tahun, atau anak sekolah, atau anak balita, atau disabilitas berat di dalam keluarganya dalam 1 KK ya, yang jelas ya. Dan dicek lagi apakah KPM tersebut sudah mendapatkan kartu KKS dan buku tabungan. Nah, nanti akan dilaporkan berjenjang oleh para pendampingnya. Jadi itu nanti akan divalidasi apakah masih layak untuk menjadi KPM PKH dan dilanjutkan di tahap berikutnya atau tidak. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.